Motor Italia sangat bergengsi. Mereknya membuat motor Jepang agak minder. Namun motor ini ternyata buatan Vietnam dan juga banyak menggunakan teknologi-teknologi dari Piaggio. Kami penasaran dan kami pinjam untuk direview. Ini adalah Aprilia SR GT 200. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sedikit sejarah mengenai Aprilia. Ya, Aprilia cukup bergengsi mereknya karena ikutan MotoGP. Tapi tahukah Anda, Aprilia dulunya hanya memproduksi sepeda, ya tanpa motor, sepeda saja. Di tahun 1962, Cavaliere Alberto Baggio itu adalah nama pendirinya dan pabriknya berada di Noelle, sebuah kota kecil di Italia. Namun di tahun 1968 ketika anaknya Baggio yang bernama Ivano Baggio bergabung dengan Aprilia, itu mengubah nasib Aprilia sampai dengan sekarang. Dari pabrik sepeda berubahlah menjadi sebuah pabrik sepeda yang mempunyai motor, sepeda motor, dan melahirkan sebuah motor moped pertama mereka, yaitu moped 50cc, motor kecil untuk jarak dekat. Sejarah Aprilia terbentuk di tahun 1970-an dengan motor crossnya, yaitu Scarabeo. Dan itu laku keras. Kemudian tahun 70-80-an Aprilia jadi rajin memproduksi motor model baru. Dan benar saja, Aprilia sudah membuat Aprilia Racing pertamanya di tahun 1975, yaitu Aprilia RC125. Dimulai dari sini, Aprilia sudah senang dengan racing-racingan, dari bentuk on-road dan juga bentuk off-road. Namun puncaknya Aprilia mendapatkan nama di dunia adalah ketika para pembalap-pembalap tenar seperti tahun 1995 terdapat Max Biaggi, kemudian tahun 1999 Valentino Rossi, dan di tahun 2002 ada Marco Melandri, dan masih banyak lagi tentunya. Review mengenai motor skuter dari Italia ini akan dilanjutkan oleh mamang-mamang itu, karena si mamang ini suka motor juga ternyata. Jadi kami tugaskan untuk mereview detailnya. Silakan Mamang Ican. Ini motor tuh tiba-tiba gitu ya, ada Aprilia, udah gitu bentuknya tuh Matic dan di bawah naungan dari Piaggio juga. Jadi Aprilia sekarang udah di bawah naungan dari Piaggio, ada Moto Guzzi juga, ada Vespa juga. Dan ini ternyata ujuk-ujuk datang gitu ya. Nah kelasnya itu sama dengan Honda ADV. Cuman ini sebetulnya agak-agak beda kelas harusnya. Karena dia sebuah motor adventure ya, jadinya Matic Adventure cuman ada dua. Tiga. Ini ADV sama Yamaha X-Ride. Tapi ini berbeda kelasnya karena ini adalah brand Italia yang ternyata juga dirakitnya di Vietnam. Jadi KTP-nya tuh Vietnam sebetulnya. Nah ini bagian depannya sebuah Aprilia itu kita kayaknya udah kenal gitu ya dengan bentuk-bentuk seperti ini. Sebetulnya ciri khas Aprilia masih ada, jadi ada lampu di tengahnya tuh bolong harusnya, tapi ini dikasih lampu. Nah ini mirip juga kalau dari depan tuh seperti ya, X-Max ya, karena lampu jauhnya tuh berada di tengah. Dan di sini banyak juga ada kayak plastik-plastikan seperti ini, ada karbon-karbonan juga di bagian sini, karbonnya tuh nanggung gitu. Terus di atasnya, ya ini saya suka. Ini windshieldnya sangat tinggi, ya ciri khas sebuah motor adventure. Di sini juga ada bolong. Tuh, bolong. Ini jadi kalau itu mengalirkan anginnya ke sebelah sini gitu ya. Tuh, ini benar-benar masuk tangan. Jadi si kaki itu ikut adem juga. Tapi kalau di Indonesia kan, nah itu kalau panas di Indonesia itu sangat membantu. Tapi kalau dingin, nah ini buat apa juga ya. Nah di sini juga tidak ada bolong-bolongan sama sekali. Sama sekali nggak ada bolong-bolongan. Biasanya kalau di Indonesia itu metik-metiknya agak bolong, itu nyelok ke dalam, tapi ini benar-benar solid, nggak ada bolongan sama sekali. Jadi ngebersihinnya gampang. Oke, sebelah sini. Ini warna doff gitu ya. Sebetulnya warna itu macam-macam. Terus juga desain itu bertumpuk-tumpuk dan tajam-tajam sebelah sini. Nah, di sini juga di bawahnya. Ini karena adalah motor adventure, jadi dia harus agak-agak bulky gitu. Sebelah sini dikasih tonjolan gitu ya. Nah, ini bisa nih dimodif, ada lampunya gitu, fog lamp gitu ya. Dibolongin tepinya. Nah, dari sini. Oke, kita lihat bagian sampingnya desainnya seperti apa. Sini tempat kaki itu kayak ada kayak ginian, jadi nggak bolong kayak gitu kayak Vario gitu, enggak. Cuman di sini ada tempat kayak gini dan ini ada tempat footrest-nya di sebelah
sini. Dan juga desainnya tuh bertumpuk-tumpuk gitu, ada karbon-karbonan. Kurang selera sih dengan karbon seperti ini. Nah, di sini di atasnya juga ada karbon-karbonan lagi. Sini ada tempat penyimpanan. Nih, yang sangat pas untuk ditempatin sama tempat handphone ya di bagian atasnya. Kita coba ya. Saya ambil dulu handphone, bentar. Nah, ini kecil sekali nih. Kecil banget. Kecil banget. Tapi di sini ada chargingnya. Chargingnya tuh tipe A. Handphone yang dimuati itu sampai 4,4 inch saja. Lebih dari itu mungkin agak sesek gitu. Nah, ini pas banget karena handphone saya itu 4,4 inch saja. Sini juga ada tempat surat-suratan gitu, surat cinta gitu ya sebelah sini. Untuk tangki bensinnya sebelah sini. Nah, ini SR-GT 200. Jadi kalau mau pilih gitu ya, SR-GT itu ada dua, yang 200 seperti ini. Ada yang biasa aja dan juga tipe yang sport. Bedanya apa? Hanya perbedaan warna dan juga emblem-emblem gitu. Emblem-emblem Aprilia itu gede-gede. Nah, kalau kayak gini, ini agak-agak krisis identitas karena nggak ada Aprilia. Dia kayak nggak bangga gitu buat motor kayak gini. Tapi yang sportnya lumayan. Di sini ada logo Aprilia yang nyumput juga di bagian bawah. Di sini juga ada logo A gede, warnanya juga kuning. Itu aja. Jadi kalau mau beli yang itu bedanya 1,5 juta, tapi mendapatkan identitas yang baik. Karena ini sering kemarin saya pakai ke Indomaret gitu ya. Ini saya pakai ke Indomaret, dikiranya motornya ADV. ADV udah dimodif ya? Iya, sakit hati. Padahal ini Aprilia gitu loh. Mestinya kita harus bangga sama mereknya. Kursinya juga bagus, kesetnya bagus. Terus juga di sini ada behel belakang seperti ini keren bentuknya. Jadi nggak bosenin. Lampu belakangnya, nah LED semua. Ada spakbor kecil di sebelah sini. Biasanya motor adventure itu ada spakbor kecil di bagian depan, dia malah taruh belakang. Tapi dikasih hager, jadi kita nggak usah nyopot-nyopot spakbor belakang lagi supaya kelihatan sporty. Tapi ini udah gitu, keren, hagernya juga kuat tuh. Kuat sekali, dipasangi plat nomor seperti ini. Dan saya kelupaan, di bagian depan, ini bagian depannya juga sudah LED, full. Tuh, sampai ke lampu sennya. Ini keren. Banyak yang bertanya-tanya bagaimanakah joknya. Joknya itu tadi udah dibahas juga ya. Ini keset banget jadi meminimalkan jok kita tuh bergeser gitu lagi berjalan. Dan ini untuk buka joknya bisa secara elektrik. Kerennya. Ini pencet aja. Nah, ini sebetulnya elektrik. Cuman banyak yang bertanya-tanya, kalau misalnya akinya lepas, itu bukanya dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Ini ada cantolan untuk ngebuka si joknya. Jadi kalau akinya habis nggak bisa buka ini karena elektrik. Nah, tarik aja. Udah. Nih, joknya. Oke, sebesar ini dan saya harus ngambil helm. Banyak yang bertanya-tanya apakah helm full face masuk gitu. Ini tipenya yang XL ya size-nya ya. Full face. Maksa. Bisa. Tapi agak sedikit kayak maksa gitu. Enggak, tapi nggak terlalu maksa-maksa banget sih. Tuh, segini nih. Nah, sebetulnya kalau nggak ditahan tuh nggak. Tapi kalau di sini bisa-bisa aja. Oke, dah, joknya udah selesai kita bahas. Karena kita naik aja dulu. Nah, ini kalau tinggi ntar ya. Yang penting kita bahas tentang ergonomisnya. Ada segitiga gitu ya, antara stang ke bawah, gimana enak nggak? Dan ternyata dia tidak membungkuk. Ini untuk perjalanan jauh masih enak. Tapi memang ini sebetulnya footrest-nya itu kayak agak-agak useless gitu. Soalnya kita nggak gitu loh. Kurang gitu. Ini masih kayak nekuk juga, jadi sama aja. Mending udah di sini aja. Tuh stangnya juga enak, lebar, tipe-tipe adventure, racernya juga bagus. Sini ada tulisan Aprilia-nya juga. Jadi kesan-kesan eksklusif masih ada. Dan stangnya tuh enak nih untuk muter-muter dalam kota tuh kayaknya enak. Jadi kita cobain di test drive-nya. Nah, oke, kita turunin dulu. Ini seat height-nya 799 mm yang membuat kaki saya juga agak sedikit jinggit. Padahal tinggi saya adalah 172 cm. Berarti yang kurang dari itu agak ganjil. Nanti mungkin Eki nih nyobain nih. Eki jadi percobaan terus tuh. Kita bahas bagian setangnya nih. Ini tombol-tombolnya ada apa aja. Seperti biasa ada dua seperti ini, tabung-tabung remnya seperti ini. Dan tombolnya sebelah kanan itu ada tombol untuk koneksi smartphone. Sedangkan di sini ada cut off juga. Sini adalah tombol starter.
Dan di sini kabel-kabelnya. Juga di sini sebelah kiri kita dapat modenya mode speedometer nanti dijelasin. Dan di sini ada mode untuk auto start stop engine. Ya, sebelah sini ada lampu seinnya, di bawah juga klakson, dan di sini untuk lampu dimnya. Dan juga lampu jauhnya itu lucu. Kalau yang Jepang-Jepangan itu sebelah sini kan, gitu. Sedangkan kalau ini diginiin, ngek. Itu adalah lampu jauh. Sayangnya nggak ada yang namanya brake lock. Jadi kalau di parkiran mudun gitu ya, parkiran turun, itu bakal mudun. Sayang sekali ya, Aprilia gitu loh. Nah di sini kita akan lihat speedometernya. Gila, LCD-nya tuh keren. Ini kalau di kondisi siang bakal tetap terang juga. Dan di sebelah kanan atas ada digital clock, ada odometernya, dan di sini ada temperatur mesinnya. Sebelah kiri sendiri itu ada temperatur luar dan juga nih, ini baru modenya bisa dipencet. Dari sini atau dari sini, bisa dua option gitu ya. Nah kalau dari stang sebelah sini, 170 km untuk kondisi tangki segini. Terus juga ini tegangan aki, ada juga kilometer per liternya berapa. Terus juga udah cuma segitu. Nah di atasnya juga ada notifikasi, ada engine check-nya, ada ABS nyala atau enggak, atau start stop engine-nya aktif atau enggak. Itu, cuman ini mudah kebaca sih. Ini tapi seat height-nya agak tinggi aja gitu untuk ini, padahal udah dikasih ini nih. Udah dikasih kayak liuk gitu ke bagian depan menguncup supaya si kaki kita tuh bisa menampak sempurna, tapi ini masih tetap tinggi juga. Sekarang kita bahas yang teknis-teknisnya, mudah-mudahan masuk ya. Nah, teknis di bagian depan. Nih, spakbornya tuh seperti ini gitu ya. Pakai model karbon seperti ini. Kuat sih gitu ya, tapi modelnya karbon dan ada tulisan Be a Racer. Ya, ini kan motor adventure ya, ngapain racer jadinya? Ya, nggak tahu lah, itu mungkin slogannya Aprilia juga ya. Dan di sini kita pakai model teleskopik untuk ya shockbreakernya 33 mm. Dan travelnya itu panjang sekali karena ini adalah Matic Adventure. Lucunya lagi, ini adalah dari Showa gitu ya. Showa itu biasanya yang dari Jepang. Dan di sini stiker ABS-nya bukan ditaruh di spakbor kayak gitu ya, di mana. Jadi ini terkesan ABS-nya ini adalah Nissin, itu dibuatnya sama Showa karena dia ditempelin stikernya di bagian shockbreakernya. Lucu sekali. Nah di sini ini pakai cakram depan 260 mm dan dia ada sensor ABS-nya di sebelah sini. Ini ABS nih, ya single channel sebelah sini. Untuk bagian depannya saja pakai ABS. Nah ini bannya pakai model dual purpose, ada tahu-tahunya seperti ini. Bannya Michelin. Michelin. Yang depan itu beda sama yang belakang. Yang depan dia pakai velg 14 in, 110. Nah yang belakang itu pakai 130 70. Tapi velgnya ring 13. Gitu. Terus pakainya warna hitam, sedangkan yang sporty-nya gitu ya, versi sport dari sebuah Aprilia SRGT 200 itu bermain clear warna kan. Kalau ininya warna kuning berarti velgnya juga berwarna kuning. Sedangkan yang biasa seperti ini berwarna hitam saja. Ini bagian depan udah, kita sekarang ke bagian belakang. Nah bagian belakang juga dia pakai rem cakram, diameternya itu 220 mm, pakai, nah ini shockbreakernya juga ganda gitu ya, dia pakai preload adjustable yang bisa dikeraskan, bisa diempuk-empukin, jadi enak sekali. Ini rasanya empuk banget, tadi kemarin saya coba ke keliling-keliling sini sebentar. Dan sini ada logo iGate yang artinya dia turunan dari Vespa, yang sebetulnya nggak Vespa banget sih. Dia ini kan 200 ya, dia bangga banget ya 200. Padahal dia cc mesinnya tuh 174 cc saja. Dia menghasilkan tenaga 17,4 horsepower, tapi RPM-nya tuh tinggi sekali dan juga torsinya tuh 16,5. RPM-nya juga tinggi, 7000 kalau nggak salah. Itu untuk torsi puncaknya, makanya dia kayaknya sepertinya overbore gitu ya. Jadi untuk menghasilkan tenaga yang gede itu harus di RPM tinggi. Itu agak berbanding terbalik dengan motor adventure. Adventure seharusnya torsinya dihilangnya di bagian bawah udah nyampe duluan, tapi ini tinggi. Ya, kayak pada pusing gitu ya mikirin kayak gitu. Dan ini ini bentuk CVT-nya mirip-mirip seperti Vespa juga, suaranya seperti Vespa. Kita coba suaranya ya.
raungan CVT-nya itu mirip seperti Vespa. Apakah benar-benar karakteristiknya seperti Vespa? Ya mari kita coba aja untuk di test drive. Udah sabar gue. Kami biarkan mamang-mamang itu yang merasakan dan kami akan ceritakan kepada Anda bagaimana rasanya Aprilia SR GT 200. Posisi ridingnya itu sangat nyaman. Ya, tidak akan merasa pegal karena stangnya tergolong tinggi dan membuat posisi ridingnya tegak. Itu joknya juga empuk dan ada sandaran pantatnya. Ya, lumayan bisa lebih rileks. Suspensinya, ini adalah kelebihannya, empuk sekali. Melewati lubang dan gelombang-gelombang di aspal Jakarta, tinggal libas saja, tidak terlalu terasa. Namun ketika melahap tikungan, ini belakang motornya agak terbuang rasanya. Setelah kami cek, itu karena suspensi belakangnya preload adjustable-nya di setel paling empuk. Ya, ini cocok untuk jalan-jalan keriting. Setelah kami setel ke yang paling keras, kami sedikit merasakan sedikit lebih baik ketika melahap tikungan. Tapi ya overall suspensinya ini empuk, sesuai dengan temanya, yaitu Matic for Adventure. Handlingnya cukup baik, di kemacetan cukup lincah, dan stang lebarnya itu nurut apabila diajak untuk gesit-gesitan riding di dalam kota. Kemudian untuk mesinnya, ini paduannya pas antara mesin dan Matic CVT-nya, suatu kombinasi yang baik. Mesinnya walaupun dengan 174 cc, secara spek ya tidak besar-besar amat, tapi rasanya ini benar-benar tidak kehilangan tenaga. Mirip-mirip dengan mesin motor 200 cc. Ditambah dengan CVT-nya yang gesit dan spontan, menambah kenikmatan riding. Namun ada sedikit catatan. CVT-nya mirip-mirip dengan grup Vespa lainnya, agak sedikit bergetar atau geruduk-geruduk. Apabila diajak di kemacetan, agak membuat kesal. Namun apabila diajak konstan seperti di luar kota, ini nikmat sekali. Terasa halus sekali tanpa getaran sama sekali. Overall, mengenai motor ini, penampilannya tidak terlalu mencolok. Tidak terlalu menggambarkan motor yang berharga cukup mahal. Namun dibalik itu semua, apabila Anda memang seorang yang suka bertualang, motor ini patut dipertimbangkan. Dari mulai posisi riding yang memang nyaman untuk jarak jauh, cocok untuk jalan-jalan yang berkontur tipikal Indonesia, tenaganya bisa diandalkan, walau memang tidak sesuai dengan namanya. Namun menurut kami ini harganya masih agak sedikit mahal untuk ukuran orang Indonesia yang suka murah-murah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.